Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali pagi hari ini bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Roti Gembala. Ya, sudah lama saya tidak melayani saudara lewat Roti Gembala, tapi pagi ini saya ingin bagikan buat saudara sesuatu yang Tuhan ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Apalagi buat kita yang hidup di akhir zaman. Ya, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi yang pasti semua orang sudah meramalkan bahwa hari esok bukan hari yang baik-baik, tapi hari esok justru hari yang banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan. Ya, untuk itulah Tuhan ingin berbicara kepada kita lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan akan berbicara kembali tentang rebutlah hidup yang kekal. Ya, Tuhan mau setiap kita merebut hidup yang kekal. Kita akan baca dulu sebagai ayat masnya. Ada 2 ayat mas yang kita akan baca pada pagi hari ini, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan baca buat saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Amin. Ya, dari 2 ayat mas yang kita baru saja baca ini, saudara, ada 2 kata yang sama yang ditulis dalam Injil Yohanes dan dalam surat Timotius. Kata apa itu? Dikatakan hidup yang kekal. Ya, di sini dalam Yohanes pasal 3 bilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak yang tunggal, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Yohanes pasal 3 dikatakan supaya orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan rebutlah hidup yang kekal, karena untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya, 2 kata hidup yang kekal, sama kata-katanya, tapi pengertiannya berbeda, saudara. Ya, pengertiannya berbeda dan cara kita mendapatkannya juga berbeda. Ya, pengertiannya berbeda dan cara kita mendapatkannya juga berbeda. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, di situ dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal yang diberikan Bapa itu beroleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal? Itu sama dengan di dalam Mazmur pasal 32, Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Di sini saya akan ambil kata-kata yang penting saja. Yang dikatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Sudah ayat 1. Dan yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi hidup yang kekal yang ditulis dalam Yohanes pasal 3 adalah orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran, tetapi karena dia sadar dan bertobat, maka dikatakan Tuhan ampuni pelanggarannya. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang itu terus ditekan oleh pelanggarannya, melainkan diampuni atau diampuni dosa-dosanya. Dosa, kesalahan, pelanggannya diampuni. Kemudian di ayat yang kedua bilang berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya gini loh, apapun yang sudah pernah dikerjakan oleh orang itu, kalau Tuhan sudah mengampuni dosanya, maka dampak dari kesalahannya pun tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada kata akibat kesalahannya dia harus menanggung hukuman, harus menanggung penderitaan, tidak. Kenapa? Karena oleh korban Kristus yang sudah dilakukan di kayu salib, maka semua kesalahan kita termasuk dampak dan akibatnya sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Makanya bagi setiap orang yang percaya akan korban Kristus, akan kematian Kristus buat dia, dikatakan semua dosanya diampuni. Bahkan dikatakan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya untuk diberikan penghukuman, tidak.
semuanya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Oh haleluya. Ini yang seringkali kita banyak anak-anak Tuhan mengerti akan hari ini. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi semata-mata karena kasih karunia. Begitu kita percaya Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan semua dosa kita sudah diampuni. Bahkan akibat dosa pun sudah tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Mazmur, dikatakan orang yang seperti inilah orang yang berbahagia. Ini pengertian hidup yang kekal dalam Injil Yohanes. Tetapi beda dengan di dalam 1 Timotius pasal 6, ya, yang dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Di situ dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil. Saudaraku, untuk hidup kekal yang ditulis dalam Timotius pasal 6 ini dikatakan tidak sama dengan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, tidak sama, ya. Bahkan cara kita mendapatkannya juga berbeda. Kalau dalam Yohanes pasal yang ketiga dia bilang kita peroleh, ya, kita mendapatkan sebagai kasih karunia, diberikan cuma-cuma oleh Tuhan karena kita percaya. Itu dalam Injil Yohanes. Tapi dalam surat Timotius bilang hidup yang kekal di sini bilang harus direbut. Ada satu usaha kita, ada satu kemauan kita untuk merebut. Jadi kalau kita tidak merebut, kita tidak akan dapat. Ya, dengar baik-baik. Ini beda. Hidup kekal yang kedua ini harus direbut. Karena kalau tidak direbut, kita nggak akan dapat. Bisa lolos dari kita, bisa lewat dari kita. Kenapa? Karena kita tidak mau rebut. Ya, pertanyaannya sekarang apa sih yang dikatakan hidup kekal di sini? Itu sama dengan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat 5. Ya. Hidup yang kekal di sini adalah dikatakan oleh karena rahmat Tuhan, rahmatnya yang besar, dikatakan telah melahirkan kita kembali. Perhatikan, oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari orang mati. Jadi, suatu hidup kekal di sini adalah satu kelahiran kembali disebabkan karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dikatakan kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup yang kekal di sini adalah satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan di ayat yang kelima dikatakan yang akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imannya, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang akan keselamatan yang sudah disediakan pada dan dinyatakan pada akhir zaman. Artinya gini, hidup kekal yang kedua ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan dan hidup yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini yang kita perlukan. Selain kita memerlukan pengampunan dosa, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Kita juga perlu mendapatkan satu jaminan dalam hidup ini. Selama kita masih ada dalam dunia, dikatakan supaya hidup kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Apapun boleh terjadi, apapun boleh kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini, dikatakan Tuhan akan pelihara kita dalam kekuatan Allah. Ya, dan kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan dipengaruhi dengan apa yang sedang kita rasakan, dengan apa yang sedang kita lihat. Kenapa? Karena kita tahu dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan sanggup untuk pelihara kita. Tuhan sanggup untuk menjaga kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita dalam keadaan bagaimanapun juga. Kenapa? Karena dikatakan ada kekuatan Allah yang pelihara saudara dan saya. Ya, saudara, dan ini yang Tuhan bilang rebut hidup seperti ini. Rebut. Ya, saya tidak mengerti keadaan saudara. Mungkin masalah dosa, masalah pelanggaran, saudara sudah merasa Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tidak memperhitungkan kesalahan masa lalu saudara. Tetapi masalah hidup yang sekarang, dalam perjalanan hari demi hari, seringkali kita masih banyak punya masalah. Dan kita merasa kadang-kadang kita tidak mampu menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tidak jarang ada di antara kita yang putus asa. Kita rasa saya sudah patah pengharapan. Saya bilang, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini bilang, rebutlah hidup yang kekal. Karena di dalam Kristus
ada hidup penuh pengharapan. Di dalam Kristus ada hidup yang akan dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan. Dan inilah yang kita akan lihat pada pagi hari ini, saudara. Bagaimana cara kita merebut hidup yang kekal, supaya kita memiliki hidup yang penuh pengharapan, supaya kita memiliki hidup yang akan dijamin oleh pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya? Di sini katakan rebut. Rebut. Kata rebut itu berarti, saudaraku, gak diam-diam. Gak hanya berharap, kemudian tahu-tahu diberi. Tidak. Kata rebut itu ada satu tekad, ada satu usaha. Makanya dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 bilang, bertandinglah. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi untuk mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang dipelihara dalam kekuatan Allah, kita harus bertanding. Dan kalau namanya bertanding berarti ada lawan. Ya, ada lawan yang akan bersama-sama kita menjalani pertandingan ini. Ada lawan. Dan namanya bertanding itu kita harus berusaha keluar sebagai pemenang. Kita tidak akan bisa mencapai satu mahkota ya apabila dalam pertandingan itu kita kalah. Gak bisa. Namanya bertanding itu kita harus bisa mengalahkan lawan-lawan kita yang sama-sama ada di arena pertandingan. Dan dengan kita menang maka kita mendapat mahkota. Begitulah dengan hidup yang kekal. Hidup kekal itu, hidup penuh pengharapan, hidup yang dipelihara dalam kekuatan Allah, itu akan menjadi bagian lebih kita. Kapan? Kalau saudara dan saya menang atas dalam pertandingan ini. Pertanyaannya, bertanding melawan apa? Ya, bertanding melawan apa? Dengar baik-baik. Bertanding melawan keinginan daging. Kita baca Galatia pasal 5. Surat Galatia pasal 5 ayat 17. Ya. Bertanding melawan ini, saudara, ya. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan itulah yang setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Setuju atau tidak setuju, kita ini seperti orang dalam pertandingan setiap hari. Dan musuh yang kita hadapi bukan dari luar. Musuh yang kita hadapi itu adalah diri kita sendiri. Keinginan daging. Semua punya tubuh. Dan tubuh ini punya nafsu. Tubuh ini punya keinginan. Dan keinginan tubuh inilah yang harus kita bisa kalahkan setiap hari. Dikatakan kenapa? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itulah kehendak Tuhan. Keinginan roh itu yang sesuai yang Tuhan mau. Tapi karena keinginan daging, seringkali kita tidak bisa nuruti apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita tidak bisa menuruti apa yang Tuhan mau dengan baik-baik, maka kita tidak akan dapat hidup yang kekal. Hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah tidak akan dapat. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara, pada bagian setiap hari saudara dan saya harus bisa mengalahkan keinginan daging. Bagaimana caranya? Tidak ada lain. Hiduplah oleh roh. Hiduplah dipimpin oleh roh. Hiduplah dikuasai oleh roh. Dan dengan roh itu kita bisa mengalahkan keinginan daging. Kalau kemauan kita, usaha kita gak akan mampu. Gak akan bisa, saudara. Untuk mengalahkan keinginan daging gak bisa. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dikuasai oleh roh, saya percaya dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, kita mampu mengalahkan keinginan daging kita. Itu yang bagaimana, saudara? Mengalahkan keinginan daging itu yang bagaimana? Saya ingin bawa kepada beberapa contoh. Kalau saya masih ingat beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan tentang kesempurnaan. Dan di situ katakan rebutlah hidup yang kekal. Kita sudah dengar di 2 minggu yang lalu dalam khotbah. Di sini dicontohkan seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang. Itu berhasil. Begitu dia pergi dari rumah bapaknya. Dan dia hidup menderita di negeri asing. Ya, hartanya habis. Dan tidak kebetulan pada saat itu juga terjadi kelaparan hebat. Bukan kebetulan, tidak tidak karena kebetulan, tapi memang Tuhan sudah rencanakan. Dia sudah tidak punya harta. Dikatakan kelaparan terjadi. Sehingga hidupnya semakin menderita. Tetapi di saat dia menderita,
Di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal yang ke-15. Di situ dia katakan ia sadar akan keadaannya. Ya, ayat 15, Lukas 15 ayat 17. Ia sadar akan keadaannya. Kemudian ayat 15, dia mengambil sikap, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, pulang kepada Bapakku. Ini loh yang Tuhan mau. Supaya kau beroleh hidup yang kekal. Hidup yang ada jaminan dari Tuhan. Dikatakan setelah menyadari akan keadaan saudara. Ya, engkau harus bertindak. Jangan hanya sadar toh, tapi bertindak, bangkit dan pergi. Banyak orang Kristen, anak Tuhan sadar. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah melanggar, sadar. Tapi dia tidak mau pergi untuk tinggalkan tempat di mana dia jatuh. Dia tetap ada di sana. Saudara, Bapak itu menerima anak ini pulang dan menerima apa adanya. Waktu pulang dengan bau kotor, waktu pulang dengan compang-camping, dengan keadaan yang bagaimanapun, Bapak itu terima dia, peluk dia dan cium dia. Tetapi permasalahannya, kenapa Bapak sambut anak yang terhilang ini kembali? Dengar, karena setelah dia sadar, dia tinggalkan tempat di mana dia berbuat dosa dan dia kembali kepada Bapaknya. Kalau dia hanya sekedar sadar, kemudian dia minta ampun, selesai, tapi tidak tinggalkan tempat di mana dia salah, dikatakan Bapak tidak akan datang untuk mencari anak yang terhilang ini. Tidak ada dalam perumpamaan ini bilang Bapak mencari anaknya yang terhilang, kemudian dia menjemput Bapaknya untuk pulang. Tidak. Tetapi Bapaknya menunggu kapan anak itu sadar. Dia balik. Begitu dia lihat anaknya kembali, langsung Bapak lari dan menyambut anak itu. Dan dipeluknya, dipulihkan anak itu kembali. Kapan? Pada waktu dia sadar, kemudian dia tinggalkan kota di mana dia sudah jatuh dalam dosa, dia kembali kepada Bapaknya. Begitu juga Tuhan mau dari saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kau ingin mendapatkan hidup yang kekal, hidup dalam jaminan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, hidup yang penuh pengharapan. Saya bilang, setelah kau sadar akan kesalahanmu, kau harus bertindak, pergi tinggalkan tempat di mana kamu sudah berbuat salah. Jangan tinggal di sana. Sama dengan perempuan yang ketangkap berbuat zina. Orang mau merajam dia dengan batu. Tapi Tuhan bela perempuan ini. Dikatakan siapa yang tidak berdosa, silakan ambil batu, lempar perempuan ini. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang berani melempar perempuan ini dengan batu. Ya, kemudian Tuhan tanya di mana mereka semua. Dan perempuan ini berkata, mereka sudah tidak ada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah. Perhatikan, jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Jadi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan engkau tinggal dalam dosa dan engkau tetap berkanjang dalam dosa. Tinggalkan posisimu. Seringkali kita jadi anak Tuhan, kita sudah diampuni dosa kita, tapi kita tetap ada di tempat yang berbuat dosa, di posisi yang salah. Kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, saudara. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat menolong kita sekecil apapun selama kita bukan ada di jalur kehendaknya. Selama kita masih ada di luar kehendaknya, saya katakan sekecil apapun, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu buat saya. Sekalipun dia Allah Maha Kuasa, karena dia terikat dengan hukumnya. Tuhan hanya bisa lakukan sesuatu buat saudara, kalau saudara sudah ada di jalur yang tepat seperti yang Tuhan mau. Makanya Tuhan minta, kalau saudara sudah berbuat dosa, engkau sudah berbuat salah, jangan kau hanya sadar, tapi kau tetap tinggal di tempat itu. Sadar dan pergi, tinggalkan tempat itu, kembali kepada Bapakmu, maka Bapakmu akan terima engkau apa adanya. Puji nama Tuhan. Begitu juga saudara-saudara dengan perempuan Samaria yang ketemu Tuhan, sudah berbuat dosa. Dikatakan 5 kali dia menikah, 5 kali sudah bersuami, tapi pada yang terakhir dikatakan dia tidak hidup sebagai suami istri, artinya kumpul kebo, kumpul tanpa ikatan pernikahan. Memang Tuhan tawarkan air kehidupan dan perempuan itu menyambut air kehidupan.
Tetapi saudara-saudara, bukan berarti waktu perempuan ini pergi dan kemudian berhasil menjadi saksi di negeri Samaria, kemudian perempuan ini masih hidup dalam posisinya. Tidak. Di situ dikatakan, tuh dia menyinggung tentang penyembah-penyembah yang benar. Dan di situ katakan penyembah-penyembah yang benar adalah orang, perhatikan, orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi orang yang disebut penyembah yang benar adalah orang yang menyembah Bapa dalam roh, dalam urapan roh, dan dalam kehidupan yang benar. Jadi kalau kita belum hidup di posisi yang benar, jangan kita ngomong kita menjadi penyembah. Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan penyembahan. Yesaya bilang, aku merasa jijik. Bau korbanmu itu aku jijik. Kenapa? Karena kamu tidak membasuh dirimu, tidak meninggalkan kejahatanmu. Ya, Yesaya pasal 1 di situ katakan jelas. Dia bilang, basuhlah. Ya, ayat yang ke-16, Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, dan berhentilah berbuat jahat. Jadi artinya setiap orang yang sudah sadar akan kesalahannya, dia harus tinggalkan tempat yang salah. Kemudian orang yang berbuat kesalahannya, dia harus tidak berbuat salah lagi. Dan orang yang sudah sadar akan kesalahannya, dia bilang dia harus basuhkan dirinya, dan dia tidak akan berbuat yang salah, berhenti untuk berbuat salah. Jangan lanjutkan. Karena kalau saudara lanjutkan, saudara tidak akan mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Dan yang kita akan, saya sampaikan buat saudara, janji Tuhan kepada orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur pasal 37, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang dia. Bahkan dikatakan tidak pernah lihat orang yang benar ditinggalkan Tuhan. Perhatikan di ayat ini, dan anak cucu orang benar akan meminta-minta roti. Bukan hanya saudara saja yang akan mendapatkan jaminan dari Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup penuh pengharapan sampai keturunanmu pun dikatakan akan dijamin oleh Tuhan. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Tapi jangan sampai di ayat yang ke-28 dia bilang, ya, sebab Tuhan itu mencintai hukum. Tuhan itu mencintai hukumnya, aturannya. Dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Perhatikan, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan tetap terpelihara. Ini firman Tuhan katakan, ya. Kalau kau merebut hidup kekal dan kau sudah menang atas keinginan dagingmu, maka dikatakan Tuhan akan pelihara kau sampai selama-lamanya. Dan dilanjutkan di situ, dan anak cucu, dikatakan, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Buat orang benar dikatakan dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau toh dia jatuh, Tuhan akan angkat kembali. Tetapi bagi untuk orang-orang yang berkenan dikatakan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Tetapi jangan sampai anak cucunya orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu bukan orang tidak percaya. Orang fasik itu bukan orang kafir. Orang fasik itu orang yang mengaku diri percaya, tapi tidak menurut apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan anak cucunya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Saya mohon kepada Tuhan, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga keluarga kita. Saya meminta belas kasihan Tuhan, supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo saudara, kita rebut hidup yang kekal. Kita kalahkan keinginan daging kita yang membuat kita tidak mau tunduk apa yang Tuhan mau. Ya, kita mau menyangkal diri, pikul salib, dan kita belajar ikut sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun sakit, tapi kita mau menurut. Percayalah, kita punya masa depan, dan Tuhan jamin kita dipelihara Tuhan. Bukan untuk sesaat, tapi dipelihara Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Bahkan anak cucu kita pun akan mewarisi, dikatakan tidak akan pernah meminta-minta. Makanya jangan pernah kau takut bagaimana hidupmu sekarang, bagaimana hidupmu ke depan, bagaimana keturunanmu. Tidak usah takut, hiduplah jadi orang yang merebut hidup kekal, dan kau memperolehnya karena kau mau berjuang seperti yang Tuhan mau. Amin. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu.
yang Tuhan sudah bicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus Kau akan tanamkan ini dalam hati kami semua, supaya di zaman yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kami punya jaminan di dalam Tuhan, yaitu hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang akan dijaga Tuhan. Dan kalau toh secara manusia kami bisa tergelincir dan jatuh, Tuhan akan menopang kami kembali, membangkitkan kami kembali. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolonglah kami, ajarilah kami untuk kami bertanding dan kami menang, mengalahkan keinginan daging kami. Kami belajar untuk menurut firman-Mu dan tidak hidup di dalam dosa, tapi kami hidup dalam dalam kebenaran, membasuh diri kami dalam hal-hal yang benar seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan dan kami akan melakukan apa yang kami sudah dengar. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.